Oke, Jago Job podcast kali ini sama Adado, MC eventnya Bogor Barat yang paling hits. Bahkan bukan hanya Bogor sih, tapi udah internasional. Karena kemarin baru menang MC Keren Indonesia Award. Itu tuh penghargaan buat semuanya. Buat semuanya. Lalu apa MC pendatang baru atau? MC pendatang baru kategori pria, cenah. Ya. Padahal mah ngeselila ya. Kenapa dibilang baru? Mungkin baru dilihat. Karena kan mungkin ya beda sendiri badannya Pak ya. Mohon izin ya karena beda sendiri badannya. Kan Dado ya, daging doang. Nah, sesuai nama panggung aku Dado. Jadi gue tuh pengen bikin konten ini kan dalam Jago Cuap kan. Pengen nge-share sama orang tuh gimana sih bisa ngasilin cuan lewat skill cuapnya gitu. Nah, Dado kan udah banyak pengalaman di MC gitu kan, udah bisa sampai dibayar katakan 10 juta, udah pernah ngerasain bahkan amin ya Allah. Berapa juta pun dibayar, waktunya adalah benar-benar waktu adalah uang gitu. Amin ya Allah. Nah, gue tuh pengen belajar gitu gimana sih cara bangun brandingnya Adado, terus orang bisa sampai percaya pakai elu gitu. Nah, gimana sih caranya? Nah, biar gimana nih ya percaya orang pakai kita, sebenarnya dari branding. Itu penting banget ya, mungkin dari sosial media gitu ya. Karena aku branding diri aku waktu itu mulainya di Instagram, teman-teman. Jadi aku MC panggung kecil, panggung apa, gak ada panggung, malah kayak apa, aku tetap up gitu, terus ngebantuin MC ulang tahun teman, ingat banget. Tapi tetap aku up. Apa aja ya? Tetap aku apapun jobnya harus yang penting dia branding, biar orang tahu oh kita lagi MC konsisten di MC-nya walaupun nggak ada panggung, cuman ada sandiwaranya doang. Ya kan? Dunia ini panggung sandiwara. Buat lo yang mau banjir job MC dan makin jago MC, join kelas ini. Berarti kita yang penting konsisten aja upload kegiatan kita di sosmed itu yang benar-benar ngebantu orang tuh akhirnya percaya sama jasa MC kita dong. Iya, betul. Setuju gak sih Adado kalau misalkan karakter seorang MC itu penting gitu buat kita nge-branding diri kita sebagai MC gitu, karakter si MC-nya nih. Penting gak sih MC itu harus punya karakter beda gitu? Penting banget sih menurut aku, karena memang semua MC itu bagus, gak ada yang jelek. Itu dia ya, catatan. Catatan tuh ya, semua MC itu bagus dan aku yakin gitu lah. Teman-teman juga punya karakter dan ciri khasnya masing-masing ketika mereka on stage gitu ya. Dan ketika kalian udah membranding diri kalian, ya pertahankan itu dan terus belajar. Kalau aku sih terus ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi gitu kan. Kayak misalnya aku ngelihat Koko gitu kan, aku juga belum tentu bisa kayak Koko, tapi minimal gitu ya untuk memberanikan diri, experience lagi dalam diri gitu ya. Itu penting banget gitu untuk kita nambah lagi pembendaharaan kata, buat itu mungkin buat jadi gimmick. Jadi gak usah khawatir guys gitu, maksudnya kita mau kopas, bukan jangan kopas ya, tapi lebih ke kita adopsi dengan cara kita akan beda kok. Koko dengan ngomong misalnya selamat pagi ya dengan suara Koko, begitupun Dado udah ngomong selamat pagi juga akan dengan berbeda, dengan gestur, body language, dan pastinya juga pembawaan gitu. Setuju. Jadi makanya siapapun MC-nya itu kan dilihat dari karakternya ya kan? Jadi setiap MC bagus tapi nggak semua MC sama. Ya, nah, betul. itu poinnya. Jadi makanya kita kalau mau jadi MC dan nge-brand dan orang bisa percaya sama kita harus ada sesuatu yang beda. Betul. Gitu. Minimal rambutnya botak, rambutnya gondrong gitu kan. Kan kita ralat dulu nih guys ya. Kalau ini kan agak kurus, kalau ini agak kan udah kelihatan kan, paling mungil pokoknya. Namanya kalau MC paling mungil udah pasti carinya Dado. Ya kan, karena kelihatan nih. Bener-bener. Kalau ngomongin soal kita berkarir sebagai MC, relasi itu pasti setuju banget, penting banget kan. Kalau misalnya kita tuh kadang dapat job ada yang dari sosmed, ada juga memang kita dapat job itu dari relasi kita kan, dari mulut ke mulut, teman ke teman. Nah, Adado sendiri gimana cara bangun relasinya biar job itu lebih banyak gitu? Ya, satu sih kalau aku pribadi ya selalu menjalin hubungan sama siapapun itu. Ya benar, penting gitu. Karena terbukanya pintu rezeki itu dari kita silaturahmi. Kita nggak pernah tahu nih kita ketemu sama siapa ternyata dia membuka rezeki kita. Iya, karena kenapa? Sering kali terjadi gitu ya, ketika aku misalnya kumpul sama teman-teman, ibaratnya bukan teman se MC gitu ya,
itu juga membutuhkan ternyata. Oh, harusnya dadu aja nih. Nah, salah satunya tips and trick adalah tetap menjaga hubungan baik sama siapapun, apalagi sama teman-teman MC. Iya benar. Itu juga penting sekali karena kenapa? Kita tuh bisa banget dapat banyak ilmu dari kawan-kawan semuanya. Setuju. Yang mungkin juga kita belum pernah coba gitu kan. Dan itu menjadi mimpi atau dream kita gitu ketika kita bisa ya dia sampai sana gitu. Dan kemungkinan juga kita nanti someday kita akan nyampe ke sana. Benar-benar setuju. Jadi jalin relasi sama siapa aja, karena kita nggak tahu job itu datang dari mana. Benar. Siapa tahu kan dia membuka jalan rezeki kita, plus membuka jalan aib buat kita. Kenapa aib dan selalu ada ya? Karena manusia itu kan pernah ada yang sempurna gitu kan. Kamu dicari jeleknya semua kayaknya jelek ya. Tapi jadilah pribadi terus yang baik lagi. Amin. Gue mau nanya, maksudnya penasaran sama berapa budget pertama kali lu nge-MC? Ya Allah. Nah, gue penasaran. Pernah gue ya kayak 150 ribu, 250 ribu. Ini beneran asli demi Allah. Itu MC-nya berapa jam? Dari pagi sampai pagi lagi? Biduan kali ya. Oke, itu budget terkecil, budget terbesar selama nge-MC. Alhamdulillah sih kayak pernah di angka jadi intinya nggak langsung gede juga kan, dari awal tuh dari kecil dulu. Iya. Pernah dibayar hasil bumi nggak? Gue tuh nge-MC pernah dibayar hasil bumi, coba deh. Dapat singkong, dapat pisang, serius dapat hasil bumi bawa tuh. Sama duitnya tambahin cepet ya. Tapi alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Karena kita kan bukan ngelihat dari nominalnya, tapi ya selalu bersyukurnya. Terus keduanya adalah pengalamannya itu yang paling mahal kan. Sebenarnya itu loh teman-teman. Sama kalau kita jadi MC itu kan dituntut banget buat kita selalu mood ya kan. Betul. Dengan masalah-masalah yang ada dalam hidup kita harus tetap mood. Itu yang mungkin orang ngira kenapa MC dibayarnya mahal gitu. Cuap aja tapi ngasilin cuannya gede gitu kan. Karena kita harus ngelawan mood kan. Setuju gak sih? Setuju. MC ini nih sumber dari keberhasilannya acara. Dan harus banget MC ini tuh ditreatment dengan baik gitu loh. Dengan baiknya apa? Karena kalau misalnya kita tidak ditreatment dengan baik, mood kita berantakan, itu juga akan berpengaruh ke energi, ke audiens, ke ya acara yang kita jalani. Jadi catatan untuk para ya klien ya, untuk MC tolong lebih diperhatikan lagi. Tapi banyak juga udah keren lah, udah banyak juga yang sudah paham lah untuk menjamu kita seperti apa gitu, karena tombaknya adalah kita. Bener, tombaknya adalah kita. Yes. Nih ada gini, MC tuh kadang apalagi yang awal-awal merintis dan kondisi ekonominya belum stabil, kadang takut kehilangan job. Kalau misalkan ini nggak masuk rate gue nih, kayaknya loss aja deh. Nah gimana sih bisa mempertahankan budget kita, ataupun kita bisa jualan diri kita deh sama klien, nggak dibilang harga temen dong atau segala macam. Agak rumit ya pertanyaannya, gue kayak kuliah ini. Ya guys, jadi kalau gue untuk mempertahankannya adalah ketika memang satu lebih ke banyak pertimbangan nih, ya mungkin dari akomodasi, dari lokasi, itu juga salah satu pertimbangan. Ketika rate kita tidak masuk, pasti kan ada negosiasi. Dan ketika negosiasi itu berjalan, nah di situ tuh udah dipikirkan tuh, pikiran ini ya, loba pikiran biasa guys. Udah harus dipikirin tuh, ya dari apa? Pasti transport, outfitnya, tema dari event tersebut. Karena kan basically kalau misalnya MC event otomatis bertema, pasti entah itu dari warna, entah itu dari apapun lah ya, bentuknya kita bisa jadi karung mungkin. Itu pasti jadi dipikirin lagi cost-nya juga. Nah ketika memang iya ya udah ada nih outfitnya dan lain sebagainya, kita tinggal padu-padankan gitu. Aku rasa sih kalau ketika kalian memang kosong, ambil aja, dan itu yang memang, tapi tetap harus ada batasan red kan. Dengan artian minimnya kamu di mana, di situ. Gak bisa lagi udah. Silakan kakak cari yang lain. Nah,
Oke, jadi jangan takut kehilangan job, tapi jaga kualitas kita ya. Betul. Kalau misalkan kualitasnya udah dijaga, terus brandingnya juga bagus, job mah akan datang-datang aja. Kan? Betul, jangan takut. Pokoknya ada peribahasa yang mengatakan hilang satu tumbuh rambut. Tumbuh amin. Tumbuh seribu. Jadi memang gitu. Jadi kita juga nggak usah terlalu ngoyo juga gitu. Tapi anyway, pas banget nih di Jago Cuap. Gue juga pernah ada pengalaman yang dimana gue nge-MC kesiangan. Nah itu dia, tepat waktu itu penting banget buat MC ya. Betul, karena kebetulan pada saat itu paginya resepsi, malamnya itu intimate wedding party, intimate party gathering gitu, dia party intimate dan lokasinya agak lumayan jauh dan paginya itu gue nyampe ke rumah itu karena memang jarak dari yang malam ke pagi itu harus gue pulang gitu, harus pulang guys gitu. Nah ini juga notes banget buat kalian ya ketika memang anak kos atau memang kita capek lelah badan dan memang ya kurang disiplin lah ya untuk jam tidur, harus di-note sama orang rumah lah minimal, karena itu bisa ngerusak nama baik kita juga. Oh iya betul. Dan ketika gue kesiangan, mungkin kalian pikir gue nggak datang gitu, tetap gue datang. Walaupun itu udah lebih sejam. Dan alhamdulillahnya pada saat itu ada tandeman dan luar biasa sangat sangat backup banget. Dan pada saat itu pun gue udah disuruh tidak harus datang, tapi di sini bentuk permintaan maaf, tanggung jawab. Lepas nanti aku on stage atau tidak, setidaknya aku harus berhadapan karena aku mengakui kesalahan. Dan jangan pernah membuat alasan apapun. Ketika itu misalnya macet, padahal bener udah kesiangan aja. Jujur aja ya. Jujur aja. Itu penting banget. Karena kenapa? Karena ketika kita jujur, ya kita berani bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensinya apapun itu. Ya, alhamdulillah kitanya juga jadi lega ke klien dan ada solusi yang dihasilkan gitu. Jadi tidak ada yang saya merugikan lah. Setuju. Jadi waktu itu sangat penting juga kan, apalagi benar itu, aduh pengalaman MC ya. Jangan juga kita istilahnya tuh maruk job juga ya. Itu kita harus tahu kapasitas dari kita ya. Benar kok. Jadi aku juga jadi muhasabah juga sama diri gitu ketika oh ini udah alarm nih, capek kayaknya badan gitu kan. Dan akhirnya juga ada hikmahnya ini ya. Walaupun kehilangan nominalnya ya. Walaupun harus refund ya gitu ya. Oke lah. Tapi ini gua minum ya. Ya sambil santai aja. Kan ini rumah lu. Tapi ngomong-ngomong gua gak bawa sedotannya ya. Enggak apa-apa lah. Colokin aja. Colokin ya. Harus mencerat Emang sengaja gue belum mandi guys. Jadi basah-basahin. Terus Oke guys, kita ngobrol banyak lagi sama Dado. Gue nih sebenarnya bikin konten ini buat teman-teman yang pengen belajar public speaking, pengen belajar jago cuapnya gitu. Biar mereka terbuka pikirannya, misalnya bahwa kita juga bisa ngasilin cuan lewat skill cuap kita gitu. Betul. Ini buat teman-teman, ini daging banget nih karena kan Dado daging doang gitu. Jadi isinya materi ini daging. Jadi buat lo kalau yang nonton gospelnya cuma di Instagram dikit doang, sisanya di YouTube, lu mampir aja ke YouTube. Ini dibahas tentang dunia per-MC-an, gimana cara ngebangun karir lo. Tapi subscribe dulu nih sebelum gua bahas lebih lanjutnya lagi. Gitu, wajib ya. Wajib subscribe gitu ya. Tapi anyway boleh kan closing statement gua? Ada. Boleh. Tambahannya. Boleh. Habis bukan baterai. Aman kan? Masih aman, kita masih mulai aja sebenarnya. Tapi enggak, gue mumpung ingat nih, notes buat teman-teman yang memang mau menjadi seperti kita. Jangan pernah kalian tuh takut background kalian tuh dari mana. Selagi kalian ibaratnya punya mimpi, tekunin itu. Dan harus percaya sama diri kalian sendiri. Karena kita nggak pernah tahu batas limit diri kita tuh sampai mana. Jadi buat kalian semua, teman-teman, ayo, go. Mau siapapun kalian, kerjalah mimpi. Karena kita nggak pernah ada yang tahu. Rezeki orang tuh nggak pernah ada yang tahu. Semangat kalian. Gila, rezeki nggak ada yang tahu. Tuh, kata Dado, ini orang Cemplang, Bogor Barat.
kalau tahu daerah Luliang jauh sekali kan. Ya. Tapi kan dari desa bisa menggelora ke dunia. Amin. Dan kalian juga kalau misalnya ke rumah kita nih ya, kalau kalian buka mapnya Bogor Barat ya, kalian harus geser dulu Batu-Batu, Kabupaten Bogor nih. Ya, geser batunya tuh, baru timbul tuh Luliang. Oke, sesi formalnya konten ini kita tutup dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di part 2. Kalau ini banyak, gue bakal spill lagi. Kalau lo pengen tahu lebih banyak lagi tentang perilmu per-MC-an, lo komen kira-kira narasumber MC mana yang harus gue ajak ngobrol.